Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam forum online pada malam hari ini. Tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Baik, Ikhwan Ahwat sekalian, Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam Bincang Buku Muhammad Sang Guru di episode yang ke-6 pada malam hari ini. Eh, Meneladani 40 metode pendidikan Nabi karya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah yang diselenggarakan oleh Jogja Family Center, yang didukung oleh PPM Nur Baitur Rahman, Ngaji Bareng, Edutesia, Eklon, Kitamart, Rumah Mesin, Zikron Studio, Wonderful Umroh, dan Rihal. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu Iwanawat sekalian diberikan kesehatan sehingga kita bisa fokus untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Eh, di episode kelima kemarin kita sudah membahas lumayan banyak ya yang disampaikan oleh Ustadz Ivan, di mana ada bagaimana Rasulullah bercanda dan batasan dalam bercandanya, kemudian tertawa pada tempat dan juga porsinya, kemudian sifat mengenai tertawa dan juga tangis, menggunakan bercanda dalam menyampaikan materi, ada juga bagaimana Rasulullah berdiskusi dalam suatu majelis. Kemudian juga ada tambahan-tambahan ya dari dua kitab. Kemudian ada kitab Ittihafisail Bijawabil Masail, perihal bertanya. Kemudian juga ada kitab dari Ayyuhal Walad mengenai 4 golongan atau jenis orang yang bertanya. Kemudian juga kemarin ada prioritas menyampaikan atau menjawab pertanyaan atau materi ketika Nabi sedang berkhutbah gitu ya. Ada ya. Kemudian ada yang bertanya tentang akidah. Kemudian juga ada bagaimana cara bertanya dengan baik dan terstruktur dari kisah Dimam bin Sa'labah. Seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk mendapatkan materi dari episode ke-6 pada malam hari ini. Mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Evan, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih pertemuan kita, masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk menambah ilmu di agenda belajar mendidik dari teladan terbaik. Bincang buku kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim atau Muhammad Sang Guru yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin terbaik umat, teladan terbaik umat, guru terbaik umat, pendidik terbaik umat, yang semoga kita semua yang hadir saat ini bisa meneladani beliau, bisa melanjutkan perjuangan dakwah yang telah dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian? Semoga dimanapun kita semua berada, senantiasa dalam keadaan sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-6 dari agenda belajar mendidik dari teladan terbaik. Dan kemarin kita sudah uh, melakukan pertemuan kelima dan ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh uh, moderator Mas Hamzah.
Kita awali kemarin dengan batasan dalam bercanda, kemudian karakter Rasulullah SAW dari Husain bin Ali. Jika kita cermati hadis ke-10, 11 dan 12 itu dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kemudian hadis ke-11 dari Husain bin Ali, dan hadis ke-12 itu dari Ali bin Abi Thalib. Jadi luar biasa, ya. Satu keluarga sangat cinta terhadap ilmu. Dan ini sangat bisa kita dapatkan dalam generasi-generasi pertama para sahabat, termasuk para eh, muhaddisin, ya, orang-orang yang membacakan hadis atau meriwayatkan hadis. Tidak sedikit kita dapatkan di mana anak mendapatkan hadis dari orang tuanya, riwayat dari orang tuanya, bahkan ada juga orang tua yang mendapatkan riwayat dari anaknya. Anaknya belajar ke siapa, mendengar dari siapa, kemudian eh, hadis tersebut disampaikan kepada orang tuanya di rumah. Nah, ini artinya nuansa keilmuan pada waktu itu bisa terjadi sangat erat di dalam keluarga. Kemudian hadis ke-12 menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan perhatian yang merata kepada setiap orang. Kemudian hadis ke-13 berkaitan dengan bertanya di kala khutbah, dan Rasulullah menghentikan khutbahnya seketika dan menjawabnya pada saat itu juga. Dan ulama bersepakat jika bertanya tentang iman dan cara masuk Islam, maka wajib menjawabnya dan mengajarinya ketika itu juga. Prioritas utama ketika mendapati seorang murid atau orang yang bertanya di jalan ataupun di tempat lain meminta ilmu tentang iman dan cara masuk Islam, maka tidak boleh kita menghindarinya atau menjawab dengan nanti dan seterusnya. Saat itu juga, karena itu momentum hidayah yang datang kepada dirinya. Kalau ditunda, khawatirnya pertanyaan itu tidak jadi diresapi, tidak jadi menjadikan dia seorang muslim, dan ini sungguh ya kerugian yang besar. Dan terakhir yaitu hadis ke-14 dari Imam bin Sa'labah yang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memohon maaf karena bertanya seperti pertanyaan yang tidak percaya kepada Rasulullah. Ini cukup apa namanya cukup bisa dipahami, sehingga beliau mengawalinya dengan memohon maaf, kemudian dilanjutkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab semuanya dengan kerendahan hati beliau. Kita lanjutkan di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-6. Sebagaimana biasanya ada tanda di bagian kiri bawah, yaitu berkaitan dengan sumber yang digunakan dalam menyusun materi hari ini. Kita lanjutkan ke hadis 15. Waruya an Muslim an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Muslim dari Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu, anna A'rabiyan, yakni seorang Badui, li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safar, bahwa fi safar, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah dalam keadaan sedang safar, ya, sedang dalam perjalanan. Fa'akhoda bi khitomi naqatihi, kemudian Arabian tadi itu atau orang Badui tadi memegang tali kekang untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au bisima miha, sama, ya. Sumakola, kemudian Arabian tadi berkata, ya Rasulullah, au ya Muhammad, akhbirni bima yukarribuni minal jannah. Wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, katakan kepadaku apa yang mendekatkanku ke surga. Wama yubaiduni minan nar, dan apa yang menjauhkanku dari neraka. Fakafa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Sumana dorofi ashabihi, kemudian beliau menoleh ke para sahabatnya yang sedang membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar tersebut. Summa qala laqad wuffiqa au laqad hudiya. Rasulullah menjawab, engkau telah mendapatkan taufik dan mendapatkan hidayah. Qala kaifa qulta,
Apa maksudnya seperti itu? Arabian tadi menjawab. Qala fa'ada. Kemudian kembali mengatakan laqad wufiqa au laqad hudiya. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kau menyekutukannya dengan apapun. Wa tuqimus shalah dan dirikanlah salat. Wa tu'tiz zakat dan tunaikanlah zakat. Wa tasilur rahimah dan sambunglah silaturahim kasih sayang. An-naqah, tinggalkanlah uh, unta ini. Ini ya artinya. Jadi setelah menjawab semuanya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Badui tadi untuk melepaskan tali kekang yang sedang dipegang oleh uh, Arab Badui ini, Arabi ini. Dari sini ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Syekh Abdul Fattah Abu Budah menjelaskan beberapa hal. Ya, yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kagum dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Arab Badui tersebut. Ini keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah di bagian ketika Rasulullah berhenti sejenak. Jadi Rasulullah berhenti sejenak, kemudian melihat para sahabatnya, kemudian memujinya. Rasulullah mengharapkan taufik atas pertanyaan yang menurut Arab Badui tadi penting, karena menghadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perjalanan, menanyakan dua hal tadi. Berarti menurut Arab Badui ini, pertanyaan tadi itu penting. Dan tentu saja ketika mengawalinya dengan ya Rasulullah dan ya Muhammad, Arab Badui itu tentu kenal dengan Rasulullah dan atau dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ tentu saja pertanyaan ini menjadi penting menurut Arab Badui tadi dan Rasulullah mendoakan urgensi uh, Arab Badui tadi menanyakan hal tersebut. Artinya ada prioritas penting di dalam hidup Arab Badui ini dan itu hal yang baik. Rasulullah juga mengharapkan datangnya hidayah atas pertanyaan tadi. Kemudian Rasulullah mengucapkan gak anak, tinggalkanlah unta ini, ya tinggalkanlah unta ini. Kenapa? Inna maqala dzalika li'annal arabi kana mumsikan bizima min naqah. Rasulullah menjawab atau mengatakan tinggalkanlah atau lepaskanlah unta tadi unta itu karena Arabi ini Arab Badui ini memegang tali unta milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam liyatamakkan min su'alihi bila masyaqqah karena dipegang itu biar Arab Badui ini bisa bertanya tanpa harus terhalang oleh perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berhenti sejenak dan bisa fokus terhadap pertanyaan dari Arab Badui tadi. Falama hasola jawabuhu, ketika telah disampaikan jawabannya, baru Rasulullah mengatakan da'anna atau da'ha, lepaskanlah. Wa fil hadis bayanu ghayati tawadu'ihi dan dalam hadis ini kita mendapatkan penjelasan tujuan betapa rendah hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketawaduan beliau lisail wa syafaqatihi alaihi dan bagaimana lembutnya beliau. Karena apa? Beliau tidak marah dihentikan di tengah perjalanan, padahal itu bukan sesi tanya jawab, ya. Itu sesi beliau sedang berjalan atau safar dengan para sahabat. Beliau tidak marah, bahkan ditahan unta tali kekang untanya, beliau juga tidak marah. Beliau malah menjawab dan meminta untuk melepaskan setelah jawabannya selesai. Tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bisa misalkan lepaskan dulu begitu. Tapi dari sini Rasulullah sangat tawadu, rendah hati dan eh,
memuliakan yang bertanya. Ma'a jufaihi wa ta'arruduhu lis-su'al fi ghairi waqtihi, ya. Karena pertanyaan tadi datang di luar waktunya dan bagi Rasulullah ini tidak masalah. Rasulullah memerintahkan melepas tali unta Arab Badui tersebut karena menahan tali unta agar Rasulullah dapat menjawab pertanyaan tanpa gangguan. Setelah menjawab, Rasulullah mengatakan lepaskan. Jadi dijawab dulu baru meminta melepaskan. Nah, ini juga menjadi karakter penting bagi pendidik. Memang terkadang peserta didik, murid, siswa, atau siapapun yang berada di bawah naungan kita selaku seorang pendidik biasanya menanyakan atau ada kalanya menanyakan sesuatu yang tidak pada waktunya. Dan ini jika pertanyaannya penting, sifatnya prioritas, bahkan bisa membantu pertumbuhan atau perkembangan orang yang sedang bertanya tadi, maka tentu saja prioritas kita menjawabnya. Kecuali apa yang sedang kita kerjakan memang jauh lebih penting dan lebih urgent, misalkan, lebih mendesak, misalkan. Tapi ini juga jadi perhatian bagi pendidik bahwa prioritas seorang pendidik adalah muridnya. Prioritas seorang pendidik adalah orang-orang yang berada di bawah naungan didikannya. Prioritas Rasulullah adalah umatnya, dan ini juga diikuti oleh para dai, para pendidik, para murabi, dan seterusnya. Hadis berikutnya yaitu hadis ke-16 dari Ibnu Sukan dari At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Kemudian Abu Muslim Al-Kajjiyu dalam kitabnya As-Sunan. Hadis ini dari Mughirah bin Abdullah Al-Yashkuri. Anna abahu haddatsahu. Jadi ayahnya beliau menceritakan hadis ini kepada beliau. Intolaktu ilal Kufah, saya berangkat ke Kufah, fadakhaltu masjid. Kemudian saya memasuki masjid. Fa'idha rajulun min Qaisin yuqalu lahu Mustaq, Ibnul Musattaq. Kemudian ada seorang laki-laki Qais yang bernama Ibnul Musattaq. Wa huwa yaqul, dia mengatakan kepada ayahnya Abdullah al-Yashkuri ini, Wusifali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah diceritakan tentang sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatolak tuhu, maka saya mencarinya, falaki tuhu, dan saya menemuinya di Arafat, di Arafah. Fazahamtu alaihi, kemudian saya berusaha untuk berbicara dengan beliau. Fakilali ilaika anhu, ya. Kemudian ketika dalam upaya beliau untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu diminta menjauh oleh orang lain, gitu ya. Fakilali itu dikatakan kepadaku dan tidak disebutkan yang meminta untuk menjauh ini siapa. Faqala da'uhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, biarkanlah dia. Maksudnya kalau dia mau ke sini dan bertanya, biarkan. Ar-rajulu araba malahu. Lelaki ini datang dengan sesuatu yang penting. Qala farahamtu alaihi hatta khalastu ilaihi. Kemudian aku terus berusaha mendekat hingga berhasil sampai di dekat beliau. Kemudian sama seperti tadi, fa'akhadtu bihitami rahilatihi. Kemudian saya memegang tali untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama ghayyara alayya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Summa qultu, kemudian saya bertanya. Jadi lelaki bernama yang dijuluki Ibnul Musattaq ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ini as'aluka anhuma. Dua hal saja yang saya ingin bertanya kepada. Ma yunajjini minan nar, apa yang bisa menyelamatkanku dari api neraka,
wa ma yudakhiluni al-jannah, dan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Qala fanadhara ila sama. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat ke langit, tsumma aqbala alayya biwajhihi al-karim. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihatku dengan wajahnya yang mulia. Faqala la in kunta aujastal mas'alah. Sesungguhnya engkau telah meringkaskan urusan atau masalah. Laqad a'zamta wa tawalta. Tetapi pertanyaan tersebut itu agung dan luas. Menyederhanakan perkara, tetapi perkara tersebut sangat agung dan sangat luas. Urusan hidup ini kan sebenarnya cuma, ya bukan cuma, tentu saja ini juga perkara yang sangat berat ya. Bahwa apakah kita akan masuk surga dan selamat dari api neraka. Hanya itu saja. Maka pertanyaan yang dilakukan oleh Ibnu Musattaq ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Kemudian fa'akil alayya. Rasulullah menjawab, maka dengarkanlah saya. U'budillah la tusyrik bihi syai'an, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, wa aqimis shalah al-maktubah, dan dirikanlah salat yang telah ditentukan, wa addis zakat al-mafruḍah, dan tunaikanlah zakat yang telah ditentukan, wa sum Ramadan, dan berpuasalah Ramadan. Nah, ini jawaban dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari sini ada beberapa hal yang bisa kami dapatkan. Yang pertama adalah perjuangan tadi Ibnu Musattaq yang dari Kufah ketika bertemu dengan Al-Yaskuri, ya, Al-Mughirah bin Abdullah Al-Yaskuri. Jadi Abdullah Yaskuri ini mendapatkan cerita dari Ibnu Musattaq tadi. Dan Ibnu Musattaq tadi bertemu dengan Abdullah Yaskuri itu di Kufah, jarak yang cukup jauh dari Mekah. Dan Ibnu Musattaq ketika mendapatkan cerita tentang Rasulullah, sifat-sifatnya, kemudian berusaha mencari. Nah, inilah perjuangan dan keseriusan thalabul ilmi, orang yang mencari ilmu, dalam mencari guru atau pendidik yang menguasai ilmu tersebut. Ini juga mungkin seharusnya menjadi inspirasi bagi kita berkaitan dengan mencari ilmu. Tentu saja bisa ke banyak tempat, apalagi hari ini akses cukup mudah. Tapi alangkah lebih baik jika ada perjuangan yang lebih dan keseriusan yang lebih pula. Itu akan menambah dalamnya makna kita dalam mencari ilmu. Kemudian beliau juga tidak malu dan tidak sungkan untuk bertanya karena memang ingin menggali ilmu. Ketika berada di Arafah, beliau melihat Rasulullah ada di sana. Kemudian berdesak-desakan maju mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sempat diusir ya. Ilaika anhu, ya kalau nggak salah ya. Artinya adalah menjauhlah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ini dan mengatakan dauhu, tinggalkanlah dia. Dia punya perkara yang penting. Maksudnya adalah biarkan dia mau bertanya sesuatu yang penting. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Beliau tidak marah ketika tali untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang, ya, karena untuk tujuan ketika bertanya tadi. Kemudian melihat bagaimana tolabul ilmi tadi, Ibnu Musattaq tadi meringkaskan pertanyaannya. Pertanyaannya tidak dibuat panjang dan dibuat sederhana saja. Syai'aini as'aluka anhuma. Dua hal saja yang ingin saya tanyakan kepada engkau. Mana jini minal jannah, mana jini minan nar, ya, wa ma ada sini lal jannah. Apa yang menyelamatkanku dari neraka dan apa yang memasukkanku ke surga. Ini memudahkan bagi dia untuk bertanya karena waktunya misalkan atau kondisinya sedang ramai atau sedang dalam perjalanan, dan memudahkan juga bagi yang memberi jawaban karena pertanyaannya ringkas sehingga jawabannya juga bisa dibuat ringkas pula. Kemudian pendidik boleh memberikan pujian kepada murid atau orang yang bertanya. Ini juga hal yang bagus ya.
pujian kepada orang yang bertanya itu bagus dan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang eh, yang mendengarkan. Karena dengan demikian orang lain juga mungkin punya pertanyaan dan merasa tidak malu dan tidak sungkan untuk bertanya, gitu ya. Kalau dipuji tentu akan senang dan yang lain tentu akan mengambil kesempatan untuk bertanya juga dengan niat penasaran tentu saja, dengan niat untuk mencari ilmu. Kemudian yang terakhir, pendidik dapat menjawab dengan jawaban yang singkat, namun menyelesaikan dua atau lebih pertanyaan sekaligus. Sebenarnya pertanyaan dari Ibnu Musyatak tadi dua, apa yang menyelamatkanku dari neraka dan apa yang memasukkanku ke dalam surga. Tapi Rasulullah kan tidak merinci ya. Eh, yang menyelamatkanmu dari neraka adalah ini. Yang memasukkanmu ke dalam surga adalah ini. Tidak. Tetapi dijawab sekaligus dari dua pertanyaan tadi. Dan ini boleh bagi seorang pendidik asalkan memang merangkum semua eh, pertanyaan yang memang disampaikan seperti itu. Kemudian hadis berikutnya dari riwayat Muslim, Abu Daud dan juga Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il. Asy-Syama'il itu kitabnya Tirmidzi, tetapi lafadznya milik Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna imra'atan kana fi akliha syai'un. Sesungguhnya ada seorang perempuan yang di pikirannya itu ada sesuatu, ya sedang punya persoalan seperti itu. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innali ilaika hajatun." Sesungguhnya saya ini punya keperluan denganmu, gitu ya. Jadi perempuan ini sedang ingin mengadukan persoalannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Ummu Fulan, wahai ibu Fulan, Ummu Fulan, anziri ayyasikaki sikta hatta akadilaka hajataki." Mohon maaf ini harokatnya salah ya. Wahai Ummu Fulan, carilah jalan mana yang kamu mau sampai keperluanmu tadi itu terpenuhi. Maksudnya jalan di sini ada dua hal ya. Yang pertama jalan dalam maksud metode menyampaikan persoalan. Yang kedua adalah jalan secara literal. Maksudnya kalau memang ingin menyampaikan permasalahan dengan jalan-jalan itu juga bisa. Maksudnya seperti itu. Karena ini menyambung ke bagian hadis selanjutnya. Fahala ma'aha fi ba'dit turuq. Kemudian eh, Rasulullah dan perempuan ini tadi berjalan di beberapa siku jalan, ruas jalan seperti itu. Hatta faragat min hajatiha, sampai-sampai keperluan dari atau persoalan yang dicurahkan oleh perempuan tadi itu terpenuhi. Wafi riwayatin, dan di riwayat Abu Dawud itu duduk fajalasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'aha, dengannya, hatta kodat hajatah, sampai terpenuhi kebutuhannya seperti itu. Baik, nah yang pertama adalah bagian di mana berdua nih Rasulullah dengan perempuan. Ini tentu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau pertama menjelaskan wa fi hadzal hadis bayanu tawadhu'i sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang kerendah hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi wuqufihi ma'al imra'ah ad-dhaifah, dan kesediaan beliau untuk membersamai seorang perempuan yang lemah, liyaqdi hajataha, untuk memenuhi kebutuhannya atau kondisinya tadi. Wa yuftihaha fil khalwah, kemudian memberikan fatwa dalam keadaan tersembunyi gitu, khalwat. Nah, berkaitan dengan khalwat, walam yakun dzalika minal khalwah bil mar'ah al ajnabiyah.
Yang dimaksud khalwat itu bukan berdua saja dengan perempuan asing, tetapi fa'in hadza kana fi mamarin nas. Jadi kejadiannya itu di jalan-jalan atau di ruas jalan yang jadi tempatnya banyak orang seperti itu. Wa musahadatihim iyahu wa iyaha. Semua orang bisa melihat Rasulullah bersama perempuan tadi. Jadi bukan yang tersembunyi di tempat tertentu atau yang apa namanya yang bisa dicurigai orang, tidak, tetapi memang di tempat umum seperti itu. Akan tetapi walakin layas mauna kalamaha, tidak didengar. Jadi walaupun ada di situ, jaraknya cukup jauh, tapi masih bisa dilihat atau diawasi oleh orang-orang di sekitar. Sehingga orang-orang bisa melihat tapi tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh perempuan tadi. Lianna mas'alataha mimma la yudhar wallahu alam, ya, karena masalahnya tidak ingin diungkap atau tidak ingin dijelaskan secara publik seperti itu. Wallahu alam. Ini menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim seperti itu. Nah, ini adalah hadis ke-17 dan kesemuanya menunjukkan kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab berbagai pertanyaan para sahabat atau bahkan seorang perempuan yang memang memiliki persoalan dan ingin bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan akhir hadis dari pengantar Syekh Abdul Fattah Abu Budah sebelum sampai kepada metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama 6 pertemuan ini, dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, sebenarnya kita sedang membahas pengantar, ya. Belum ke 40 metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Bahkan sebenarnya ini belum selesai. Setelah hadis ke-17 ini masih ada beberapa penjelasan dari Syekh Abdul Fattah Abu Budah berkaitan dengan pendidikan, betapa pentingnya pendidikan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta karakter-karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik yang dikutip dari kitab-kitab para ulama seperti itu. Jadi masih banyak hadis-hadis yang lain, bukan, mohon maaf, masih banyak perkataan-perkataan ulama yang lain di antara hadis ke-17 dan hadis ke-18. Namun karena apa namanya, untuk mempersingkat waktu dan nanti kita juga lebih nyaman belajarnya, maka kita langsung memasuki hadis ke-18. Adapun yang berada di antara hadis 17 dan hadis 18 tadi, ada sekitar 20 halaman, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat sekalian, dan itu beberapa perkataan ulama tentang karakter Rasulullah dalam mendidik serta pengantar berkaitan dengan pendidik, metode mengajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin akan kita selipkan dari berbagai hadis. Jadi ketika nanti penjelasan hadis, ada sisipan yang berasal dari antara hadis 17 dan hadis ke-18. Kita langsung memasuki metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita ke metode pertama, yaitu keteladanan. Diriwayatkan dari Muslim, Abu Dawud, dan lafadznya menggunakan lafadznya Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hadza. Rasulullah mendatangi kami di masjid ini. Wa fi yadihi urjun ibnu Tob, dan di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dahan pelepah kurma, dahan kurma. Faro'a fi kiblatil masjid nukhomatan. Kemudian Rasulullah melihat di arah kiblatnya masjid tersebut. Mungkin hari ini bisa kita lihat mungkin tempat imam, ya. Ada
nukhomah. Nukhomah itu bekas ludah, ya, bekas ludah di arah kiblat. Fahak kahabil urjun. Kemudian Rasulullah membersihkan apa namanya bekas ludah tadi dengan pelepah atau dahan pohon kurma tadi. Summa aqbala alaina. Kemudian Rasulullah menghadap kami yang sedang berada di masjid tersebut. Ayyukum ayyuhibbu ayya'rudallahu anhu biwajhi. Apakah kalian mau yang apakah kalian suka jika Allah menghindarinya? Kemudian dijawab, mohon maaf. Kemudian dijawab oleh mereka, mohon maaf, mereka tidak menjawab, mereka fokusnya anak. Jadi Jabir bin Abdullah dan teman-teman atau siapapun yang hadir di tempat itu semuanya tertunduk. Summa qala ayyukum yuhibbu ayyu radallahu anhu biwajhihi. Apakah kalian mau tidak dihiraukan oleh Allah seperti itu? Kemudian mereka masih tertunduk. Rasulullah mengulangi untuk ketiga kalinya. Kulna sampai akhirnya di antara mereka berkata, la ayyuna ya Rasulullah. Tidak ada di antara kita yang mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa inna ahadakum idza qama yusolli fa innallaha qibala wajhi. Sesungguhnya di antara kalian jika kalian itu sholat, maka sesungguhnya Allah berada di depan wajah kalian. Fala yabsuqanna qibala wajhi. Maka janganlah meludah ke arah kiblat, wala an yaminihi, dan jangan ke arah kanan. Wal yabsuq an yasarihi, maka meludahlah ke arah kiri, tahta rijlihi al yusra, di bawah kakinya yang sebelah kiri atau kaki kirinya. Fa'in aj fa'in ajilat bihi badiratun, kalau memang benar-benar terpaksa, fal yakul bisaubihi hakada, maka silahkan meludah seperti ini. Kemudian mencontohkan meludah ke arah pakaian. Ya wa wada'ahu ala fihi summa dallakahu, ya, kemudian di arah bajunya, meludah ke bajunya, kemudian digulung seperti itu. Sumakola, kemudian Rasulullah mengatakan kepada di antara yang hadir dari Abdullah dan teman-temannya, Aruni abiron, berikanlah aku abir. Abir ini sejenis wewangian seperti itu. Faqama fatan minal hayyi, kemudian ada di antara pemuda di situ berdiri, yastaddu ila ahli, dia pulang ke rumahnya, faja'a bi khaluqin fi rahatihi, kemudian dia membawa parfum, ya, wewangian lah. Fa'akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengambil parfum tersebut, faja'alahu ala ra'sil urjun, kemudian diaplikasikan. Di sini tidak ada penjelasan ya, disemprot atau diusap-usap atau ditaburkan. Pokoknya wewangian zaman dahulu. Saya belum mencari lagi ini bentuknya seperti apa. Tetapi diaplikasikan ke dahan pohon kurma tadi. Kemudian latoho bihi ala asarin nukhoma. Diusap-usapkan lagi ke bekas ludah yang ada di yang ada di arah kiblat tadi. Qala Jabir, faman hunaka ja'altum al-khuluq fi masajidikum. Dari sini maka gunakanlah wewangian di masjid kalian, seperti itu. Jabir mengambil maknanya seperti itu. Sedangkan apa makna dari hadis ini? Sangat banyak, ya. Ada 15 poin disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah untuk metode pertama berkaitan dengan keteladanan ini. Di antara semua hadis tentang keteladanan, di antara semua contoh tentang keteladanan, Syekh Abdul Fattah Abu Budah mengambil contoh hadis di mana Rasulullah memasuki masjid membawa dahan kurma dan membersihkan bekas ludah seseorang seperti itu. Pertama, Syekh Abdul Fattah Abu Budah berkaitan dengan ludahnya, ya. Dibolehkan meludah ke kiri, ke arah kiri,
dan diarahkan ke bawah kaki kiri di dalam masjid. Konteksnya, agar ini kita tidak lepas konteks, konteksnya adalah lantai masjid pada saat itu masih berupa tanah, pasir, atau kerikil, dan keadaannya benar-benar terpaksa. Jadi jangan dibayangkan atau jangan difikirkan bahwa orang mudah sekali meludah pada saat itu. Tidak, memang tidak jarang meludah. Hanya saja ada kejadian meludah tersebut. Jika lantai masjid berubin atau marmer seperti hari ini, Syekh Abdul Fatah Abu Gudah sudah menjelaskan ini, maka jika terpaksa meludah dapat meludah di pakaiannya. Sebab menjaga masjid dari segala hal yang dibenci, jorok, dan kotor adalah wajib. Jadi kalau hari ini tentu tidak relate ya, apalagi meludah di karpet masjid gitu kan. Sepertinya ini hanya terjadi di zaman dahulu. Jika memang benar-benar terpaksa, bisa menggunakan pakaian seperti itu. Dan ini nanti bisa berlaku untuk selain dahak ya, selain ludah seperti itu. Kemudian beberapa pelajaran penting dari hadis ini disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah. Pertama adalah mengulangi kalimat sebanyak 3 kali supaya benar-benar merasuk ke dalam jiwa pendengar. Eh, Seperti tadi ketika Rasulullah menanyakan apa kalian mau di antara kalian, apa kalian suka, Allah tidak menghiraukannya. Nah, ini tentu pertanyaan yang diulang sampai 3 kali supaya benar-benar difahami, diresapi oleh para sahabat yang mendengar pada waktu itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan sesuatu melalui praktik langsung sehingga menjadi jelas. Rasulullah menunjukkan langsung membersihkan ludah di masjid. Kemudian Rasulullah mengaplikasikan parfum ya wewangian di apa namanya di bekas ludah tadi. Ini dilihat langsung oleh para sahabat sehingga tahu bagaimana cara membersihkan dan tahu bagaimana eh, apa namanya menerapkan wewangian di masjid. Dan ini menunjukkan lagi-lagi betapa rendah hatinya Rasulullah. Beliau menggosok sendiri dengan dahan kurma. Tentu sangat bisa Rasulullah datang meminta salah seorang sahabat diberikan apa namanya dahan kurma yang dibawanya tadi, kemudian meminta salah seorang sahabat untuk mengerjakan hal tersebut bisa, tetapi Rasulullah mengerjakannya sendiri. Kemudian pentingnya mencela kemungkaran dengan lisan dan penting mencegahnya dengan tangan bagi yang mampu melakukannya. Rasulullah menjelaskan bahwa meludah ke arah kanan itu juga uh, dilarang dan mereka mencegah aksi meludah di masjid atau ke arah kiblat itu bagi yang mampu melakukannya Rasulullah membersihkannya sendiri seperti itu. Berkaitan dengan eh, menjaga masjid dari hal-hal yang kotor, ini ada sedikit kisah dari eh, Imam Bukhari yang disampaikan oleh Abdul Fattah Abu Budah. Warahimahullah al-Imam Bukhari dan yang Imam Bukhari rahimahullah radhiyallahu anhu ma'ajjala wa ra'ahu wa asyadda ri'ayatihi lil masjid. Beliau ini sangat menjaga kebersihan masjid. Hukiya al-Hafidh Ibnu Hajar dikisahkan dari Ibnu Hajar al-Asqalani fi hadil asari hadisari muqaddimah Fathul Bari. Jadi di dalam kitabnya Hadisari Muqaddimah Fathul Bari. Beliau menceritakan fi hilali tarjamatil Imam Bukhari. Ya, suatu ketika berkaitan dengan kisahnya Imam Bukhari. Qala Muhammad bin Mansur, kunna fi majlis Abi Abdullah al-Bukhari. Suatu ketika kami di dalam majelisnya Abu Abdullah al-Bukhari. Wa rafa'a insan qadatan min lihyatihi. Kemudian salah seorang yang hadir di tempat itu mengelus jenggotnya, lihyah. Wa tarahaha ilal ard. Kemudian melemparkannya ke tanah seperti itu, ke masjid pada waktu itu.
Faro'aitu al-Bukhari yanzuru ilaiha wa ilan nas. Kemudian saya melihat Imam Bukhari melihat saya melihat Imam Bukhari melihat orang itu melemparkan kotoran itu di masjid seperti itu. Dan beliau menoleh kembali kepada orang-orang. Falamma ghafalan nas, kemudian setelah orang-orang pada pergi, pada lalai, udah pada lupa, ra'aituhu madda yadahu. Saya melihat beliau mengulurkan tangannya, farofa'a al-qadah minal ard. Beliau mengambil kotoran itu dari tanah, fa'adakhuluha fi kummihi. Kemudian beliau memasukkannya ke ke bajunya, ke pakaiannya. Falamma kharaja minal masjid, kemudian setelah keluar dari masjid, ra'aitu akhrajaha wa tarahaha 'alal ard. Kemudian beliau membuangnya di luar masjid di tanah. Intaha. Nah, dari sini menunjukkan betapa Imam Bukhari sendiri beliau sangat menjaga masjid dari kotoran. Ada kotoran kecil saja oleh Imam Bukhari, beliau perhatikan. Beliau tidak menegur orang langsung karena pada waktu itu sedang eh, taklim atau sedang bersama-sama dengan orang lain, maka beliau memilih untuk menunggu orang-orang pada lupa seperti itu. Beliau sendiri memperhatikan satu itu menunggu orang lain pergi dan baru mengambilnya. Jadi betapa mulianya ya akhlak Imam Al-Bukhari. Masih ada tambahan dari hadis tadi dari Syekh Abdul Fattah Abu Budah. Kali ini berkaitan dengan fikihnya. Yang pertama yaitu anjuran menyingkirkan segala yang jorok dan kotor dari masjid. Maka sangat mulia bagi kita orang-orang yang misalkan ke masjid mendapati kotoran atau mendapati yang kurang baik ada di sana, kita bersihkan. Itu dianjurkan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan. Kemudian anjuran mengagungkan masjid dan menjaganya dari segala yang dapat mengotorinya seperti sampah dan sejenisnya. Dan ini alhamdulillah hari ini masjid insya Allah bersih-bersih dan wangi-wangi ya. Maka jika ada yang masih kurang bersih dan perlu dibersihkan, maka kita tidak sungkan untuk melakukannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan. Kemudian ludah, ingus, dahak, walaupun menjijikkan adalah suci. Jadi ketika ya kita contoh yang mungkin sering terjadi adalah ingus ya. Ketika mengelap hidung ketika sedang pilek atau flu menggunakan pakaian gitu misalkan atau misalkan menggunakan tisu sapu tangan. Kemudian menempel di tisu atau sapu tangan tadi dikantongin, tentu menyentuh pakaian yang kita gunakan untuk sholat dan itu tidak masalah karena suci ya. Meludah ketika sholat bahkan tidak membatalkan sholat. Begitu pula mengeluarkan dahak dan ingus. Tapi tentu saja ini pada waktu itu meludah. Memang nanti kita bisa sampaikan mengapa kok ada meludah seperti itu. Jadi kurang lebih karena memang pada masa itu belum banyak penerapan etika meludah di tempat-tempat yang penting seperti itu. Anjuran untuk menghormati dan menggunakan arah kiblat, mengagungkan arah kiblat, jadi tidak meludah atau ke arah kiblat. Kemudian anjuran memuliakan arah kanan sehingga meludahnya ke arah kiri. Muaz bin Jabal bahkan mengatakan, aku tidak pernah meludah ke arah kanan semenjak masuk Islam. Kemudian ketika memuji dan mencela sesuatu itu harus berdasarkan syariat. Ketika kita memuji sebelah kanan dan memuji sebelah kiri, mohon maaf menghinakan sebelah kiri itu karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ajarkan, bukan karena memang kebiasaan gitu ya. Dan itu juga sifatnya tuntunan atau anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perintah untuk memperbanyak amalan kebaikan walaupun seorang diri dari ini didapatkan dari Rasulullah yang mengerjakan pembersihan masjid tadi sendiri. Kemudian disyariatkan memberikan wewangian di dalam masjid. Memang Rasulullah mengaplikasikan wewangian itu di dalam masjid, tapi yang menjadi penekanan itu adalah ucapan Jabir bin Abdullah yang beliau mengatakan bahwa maka
gunakanlah wewangian di dalam masjid. Kalau seorang sahabat melihat Rasulullah melakukan sesuatu dan memberikan kesimpulan atas kisah tadi berkaitan dengan wewangian, maka itu juga menjadi titik tekan dari kisah itu. Maka disyariatkan memberikan wewangian di dalam masjid. Bentuknya boleh berbagai hal, boleh parfum ruangan, parfum apa namanya, eh, karpet, ya, atau yang lain sebagainya. Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam memeriksa kondisi masjid dan menjaganya. Ini luar biasa. Ya. Syekh Abdul Fattah Abu Budah menyoroti bagian ini. Rasulullah sebagai pemimpin sangat bisa membuat perintah saja. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang sendiri memeriksa kondisi. Jadi eh, beliau tidak bukan berarti yes man ya, menunggu orang yang apa namanya mengatakan masjid baik-baik saja, enggak. Beliau memeriksa sendiri kondisi masjid seperti itu. Dan ini juga penting untuk seorang pemimpin, tidak sekedar menunggu laporan, tetapi juga memeriksa sendiri dan menjaga. Kemudian ada catatan penting ini dari Syekh Abdul Fattah Abu Budah. Beliau mengatakan bahwa Masjid Majami'ul Muslimin itu tempat berkumpulnya kaum muslimin. Wa mawatinu ibadatihim, dan tempat beribadah mereka. Wa madarisu ta'limihim wa thaqafatihim, tempat belajar, pendidikan dan juga pembangunan peradaban. Wa man muntadahum, dan tempat mereka dipanggil seperti azan untuk berkumpul dan seterusnya. Wa majlisu surahum, tempat mereka melakukan musyawarah. Markazu qiyadatihim, yaitu pusat kepemimpinan mereka. Wa muntaliku juyusihim, tempat mantoliku juyusihim, tempat pemberangkatan pasukan. Jadi titik kumpulnya itu di masjid. Wa mau ilu liqaihim, tempat berkumpulnya mereka atau pertemuan mereka, janjian biasanya di masjid. Wa muta'allaqu qulubuhum wa afidatuhum, ya, kemudian hati mereka itu tertambat di masjid, pikirannya juga tertambat di masjid. Wa multaqal wufud ladaihim, dan juga tempat menerima utusan-utusan dari luar yang datang kepada mereka. Jadi masjid memiliki banyak sekali makna, tidak sekedar tempat untuk ibadah, tapi berbagai hal dilakukan di dalam masjid. Saya rasa eh, hari ini sudah apa namanya cara berpikir ini sudah sampai di berbagai tempat, sehingga masjid hari ini sudah cukup produktif. Ya. Bisa kita dapati ada masjid yang bahkan punya bank bank zakat, mohon maaf, bank beras, ya, tempat beras, kemudian tempat pusat pendidikan, bahkan memuliakan tamu juga bisa. Ada yang punya kafe bahkan. Ini menunjukkan masjid bisa merekatkan hubungan umat seperti itu. Kemudian berkaitan dengan meludah tadi, jadi memang saya mencari beberapa sumber ya. Apa karena di sana itu panas sehingga apa budayanya meludah seperti itu. Jadi memang daerah gersang itu menjadikan udara lebih kering. Karena kering, tenggorokan menghasilkan saliva lebih banyak untuk meredam iritasi. Ini juga di luar kemampuan saya nih. Maksudnya hanya sekedar mencari seperti itu. Namun walaupun demikian, bukan kemudian budaya yang meludah sembarangan, tidak. Memang pada waktu itu hanya sekedar ada, bukan memang gampang meludah, tidak. Jadi sekedar ada ludah di arah kiblat, kemudian dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini pun Arab Saudi termasuk negara yang melarang meludah di tempat umum. Ya. Dan ini saya screenshot dari Detik bahwa buang sampah dan meludah sembarangan di Makkah itu bisa kena denda 500 rial atau 2,1 juta rupiah. Dan 8 larangan lain di Mekah seperti itu. Kemudian jika hari ini, maka
konteksnya kalau ingin meludah atau buang ingus, flu misalkan, bisa menggunakan sapu tangan atau tisu ya. Hari ini pun sapu tangan sepertinya sudah jarang, jadi banyak kan menggunakan tisu, jadi bisa menggunakan tisu. Dan menyadari diri sebagai seorang mukmin yang menjaga kebersihan, alangkah baiknya kalau kita standby tisu karena juga banyak manfaatnya. Sapu tangan juga boleh dan lebih baik karena tentu lebih hemat ya. Kemudian wewangian dalam masjid bisa dalam berbagai bentuk seperti parfum, karpet, pewangi ruangan ataupun bukhur nih ya, yang sifatnya asap. Jadi ketika ada masjid yang mengaplikasikan bukhur bentuknya seperti asap seperti itu, jangan kemudian dihukumi ini masjid membakar kemenyan ya. Ini memang ada wewangian yang berbentuknya seperti asap dan itu dinamakan bukhur. Bahkan wewangian di zaman Rasulullah pun itu juga menggunakan demikian. Banyak yang mengira, salah mengira, awam misalkan menganggap bahwa bukhur itu digunakan di kelenteng, di tempat Hindu, misalnya tempat ibadah Hindu. Padahal juga boleh digunakan di masjid untuk wewangian juga boleh. Kemudian berkaitan dengan keteladanan, teladan ini adalah metode yang utama. Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, yang sudah diterjemahkan dalam buku berjudul Pendidikan Anak dalam Islam ini ya, itu sudah menyampaikan bahwa metode yang pertama kali disampaikan beliau adalah metode keteladanan. Jadi beliau menyampaikan bahwa keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan sosialnya. Dilanjutkan, anak cenderung mengikuti tingkah laku pendidiknya, meniru akhlaknya, baik disadari maupun tidak. Maka sangat penting bagi calon pendidik atau kita seorang pendidik untuk juga memperhatikan tingkah laku kita ya karena itu akan ditiru oleh orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang menganggap kita sebagai pendidik. Maka ada ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal bahwa bahasa tindakan itu lebih fasih daripada bahasa ucapan. Kemudian ada kisah yaitu Imam Ahmad di dalam majelisnya, beliau ini ketika mengadakan majelis itu dihadiri oleh banyak sekali murid seperti itu, banyak sekali pendengar. Konon kurang lebih 5.000 orang. Ini kajian hari ini saja mendatangkan 5.000 orang sangat luar biasa dan kita tidak membayangkan bagaimana sumpahnya pada waktu itu. Tapi 5.000 orang itu di zaman yang tidak ada mikrofon, maka yang mendengar hanya sekitar 500 orang. Ya, riwayat ini atau kisah ini bisa dicari juga karena kisahnya juga cukup banyak ini sampaikan. Sedang sisanya di antara 5.000 orang tadi berarti 4.500 hanya melihat dan mempelajari adab dan etika beliau. Jadi tidak datang untuk mendengar ucapan beliau tapi melihat mana yang namanya Imam Ahmad dan bagaimana akhlak atau etika. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Oh, ada tambahan yaitu memberi contoh itu mudah, tapi yang sulit adalah menjadi contoh. Ya, ini tantangan bagi kita semua selaku pendidik. Maka mari berdoa agar Allah mudahkan kita untuk siap dan bersedia menjadi contoh bagi orang lain. Termasuk kita perbaiki tingkah laku kita, perbaikan akhlak kita, sehingga bisa menjadi pendidik yang sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz Evan atas penyampaian materinya. Yang kita mungkin banyak yang mengira ya, pertemuan pertama sampai ke-6 kemarin sudah masuk ke metode, ternyata baru pengantar gitu ya, sampai hadis ke-17 seperti itu. Kemudian baru kita masuk di metodenya baru di hari ini gitu ya, Bapak Ibu anak sekalian, yaitu metode yang pertama adalah keteladanan atau menjelaskan sesuatu melalui praktik langsung gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi sarana yang lebih kuat diingat gitu ya, karena selain dijelaskan secara lisan, secara audio, kita juga melihat gitu. Jadi indera yang kita gunakan tidak hanya
pendengaran saja, tapi kita juga melihat langsung sehingga mungkin itu juga akan lebih kuat dalam ingatan murid atau mungkin umat Rasulullah pada saat itu. Oke, kemudian karena waktu sudah menunjukkan 20 lebih 55, mungkin kita berikan satu penanya ya. Satu penanya saja. Jika ada, boleh raise hand, boleh langsung disampaikan untuk on mic atau bisa melalui chat. Seperti itu. Kemudian nanti juga kita akan mengirimkan, seperti biasa ya, kita kirimkan rekaman dari kajian kita pada malam hari ini di grup. Kemudian di sana juga ada link yang akan ke landing page Jogja Family Center. Di sana juga ada link YouTube, kemudian juga ada informasi-informasi lainnya juga. Seperti itu. Oke, mungkin nanti juga dari Bapak Ibu Iwanawat sekalian boleh menanyakan melalui grup WhatsApp juga ya. Di sana juga ada Ustadz Evan di dalam grup, sehingga nanti bisa diskusi juga melalui grup WhatsApp. Seperti itu. Oke, adakah yang bertanya? Bapak Ibu Iwanawat sekalian? Oke, baik. Mungkin kita maksimalkan di grup ya, Bapak Ibu Iwanawat sekalian. Nanti boleh bertanya melalui grup, supaya juga grupnya lebih hidup dan juga lebih ramai. Seperti itu. Baik, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 56 ya, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan, keberkahan, dan juga semangat untuk mencari ilmu, menambah ilmu, terutama mengenai bagaimana sih Rasulullah mendidik umat atau murid-muridnya. Seperti itu. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini mengenai belajar mendidik dari teladan terbaik, bincang buku Muhammad Sang Guru meneladani 40 metode pendidikan Nabi karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda yang diselenggarakan oleh Jogja Family Center, didukung oleh PPM Nur Baitur Rahman, Ngaji Bareng, Edutesia, Iklon, Kitamat, Rumah Mesin, Zikron Studio, Wonderful Umroh, dan juga Rihal. Marilah kita akhiri dengan istighfar bersama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kita akhiri dari tim Jogja Family Center undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.